A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Ikutin ya Bu sama-sama. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainayn. Ikut Bu sama-sama. Wa lisanan wa syafatayn. Wa hadaynahun najdayn. Fala taqhamal 'aqabah. Wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghubah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha masrabah thumma kana minal ladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Terima kasih ibu-ibu, semoga bacaan Qur'annya mendapat rahmat dari Allah dan mudah-mudahan bisa menjadi penolong kita nanti ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, ketika kita sudah bertemu dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas surah Al-Balad dan telah sampai kepada ayat yang ke-18. Betul Bu? Betul ya? Insya Allah betul. Halo. Halo. Nah, dan hari ini insya Allah kita akan membahas ayat yang ke-19. Nah, kalau yang ayat ke-18 itu kita berbicara tentang apa Bu? Golongan kanan. Golongan kanan, yaitu golongan yang mendapat anugerah dari Allah. Betul? Dan hari ini kita akan membaca atau mentadaburi ayat yang ke-9 yang berbicara tentang golongan kiri. Nah, saya mohon kepada Ibu dibantu untuk membacakan ayatnya dan artinya sekalian. Silakan Bu. Barang baca barang. Ayat 19. Sudah Bu?
walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masyamah. Artinya, Bu, Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. terima kasih. Dan orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Kata kafaru atau kafar atau yang diartikan dengan kafir, ya, secara bahasa atau secara etimologi berasal dari kata kafaro, ya Bu. Karena kita ini banyak ya yang salah kaprah mengenai makna dari kafir, ya. Bahkan sebagian daripada kita nih begitu mudahnya mengucapkan atau memvonis saudara-saudara kita itu, ya, saudara kita yang muslim bahkan ya dikatakan bahwa yang tidak yang tidak sama, tidak sependapat dengannya dikatakan kafir. Begitu mudahnya zaman sekarang nih orang-orang mengucapkan kata itu. Ya. Bahkan sampai pemerintah itu sempat ada wacana untuk melarang penggunaan kata kafir tersebut. Nah, karena mereka tidak paham apa yang dimaksud dengan kata kafir. Nah, kafir berdasarkan bahasa itu artinya adalah menyembunyikan atau menutup, ya Bu. Secara bahasa artinya menyembunyikan atau menutup, menyembunyikan sesuatu, ya Bu. Misalnya saya menyembunyikan kue, berarti saya benda gitu ya Bu ya. Bukan bermakna seperti itu, artinya menyembunyikan sesuatu. Nah, secara terminologi atau definisinya, ya, kata kafir itu bermakna mengingkari kebenaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Kata kafir itu berarti mengingkari kebenaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah itu, Ibu? Al-Quran, ya. Rasulullah menerima wahyu berupa Quran, Al-Quran atau ayat-ayat Quran. Nah, ketika seseorang itu mengingkari atau tidak menerima akan kebenaran daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut, maka dia dikatakan atau digolongkan sebagai orang kafir, ya Bu ya. Jadi kata kafir itu sebenarnya bukan berkonotasi negatif atau bagaimana, karena memang Allah sendiri yang menyematkan kata atau julukan kepada orang yang mengingkari kebenaran itu sebagai orang kafir. Kalau pemerintah berwacana kata kafir itu diganti aja dengan non muslim atau apa gitu, ya. Tapi tidak bisa demikian, tidak bisa semudah itu gitu. Karena memang Allah sendiri yang menstempel bahwa yang mengingkari kebenaran, yang mengingkari Al-Quran tersebut adalah orang kafir, ya Bu. Nah, terkait dengan menerima atau menolak kebenaran itu, manusia itu terbagi menjadi 3, ya. Ada yang menerima kebenaran secara utuh atau menyeluruh atau secara kafah, ya, diterima seluruhnya. Dalam hal ini Quran yang telah disampaikan oleh Rasulullah itu diterima seluruhnya. Dari surat yang pertama, surah apa? Al-Fatihah, sampai dengan surah yang terakhir, surah yang 114, surah apa? Surah An-Nas, ya Bu ya. Nah, itu diterima seluruhnya. Ya, apapun yang ada atau yang diperintahkan, yang ada di dalam Quran tersebut diterima seluruhnya. Nah, ada pula yang menolak seluruhnya.
Dari surat yang pertama sampai yang terakhir itu tidak diterimanya sama sekali. Ya, dia tidak percaya akan adanya hari akhir atau hari kiamat. Dia tidak percaya bahwasannya setelah kematian itu ada kehidupan selanjutnya. Ya, ditolak semuanya. Nah, ini yang digolongkan kafir. Yang pertama tadi digolongkan orang beriman. Nah, namun ada juga lagi nih Bu, terkait kebenaran ini yang sebagian diterimanya, tapi sebagian ditolaknya. Ada juga yang seperti itu. Beberapa ayat yang menguntungkan atau yang tidak memberatkan atau membebani bagi dirinya itu diterimanya. Tetapi beberapa ayat yang mungkin memberatkannya, maka itu ditolaknya. Contoh ya Bu ya, ayat-ayat mengenai riba misalnya. Ya, Allah udah jelas gambarkan di dalam Quran itu. Kalau tidak salah di surah Al-Baqarah, kalau tidak salah ya. Ya Bu ya. Nah, itu dikatakan bahwa riba itu tidak boleh. Ya. Nah, bagi orang yang menerima sebagian ini maka itu ya bagi pelakunya nih, maksudnya pelaku riba, maka ayat itu ditolaknya. Jangan bicara Quran di sini katanya. Ini bisnis. Ya. Begitu katanya. Tetapi dia juga sholat, dia juga melakukan ibadah-ibadah yang lain. Tetapi terkait dengan riba, dengan bisnis yang dilakukannya itu riba, ketika disampaikan seperti itu, dia marah atau dia menolaknya sekali. Ya, Bu. Nah, terkait orang-orang yang menerima sebagian tentang kebenaran ayat-ayat Allah ini, maka Allah jelaskan juga ya apa yang akan dialami atau apa yang akan didapat olehnya, digambarkan di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-85. Itu dari tengah ayat sampai dengan ke bawahnya. Ya Bu ya. Bisa dibacakan? Mohon dibantu. Apakah kamu, begitu Bu. Redaksi Arabnya afatu minuna bi ba'dil. Nah, baca artinya aja Bu. Silakan Bu. Ya, dari apakah kamu? Surah Al-Baqarah ayat ke-8 dari tengah ya ibu-ibu. Ya. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, itu Ibu ya. Nah, di dalam konteks ayat ini yang dibicarakan itu mengenai Taurat, ya, salah satu kitabnya Allah. Tetapi bisa juga ya bermakna terhadap Quran. Jadi kita tidak bisa menerima firman Allah itu sebagian kita terima, sebagian kita tolak, itu tidak bisa. Kalau mau beriman, ya beriman secara benar, secara kafah, menyerahkan diri ya ke dalam agama ini, ya, tidak bisa kita tolak sebagian, terima sebagian aturannya. Allah mengancam ya bahwa orang yang menerima sebagian, menolak sebagian itu akan dinistakan atau akan dihinakan dalam kehidupan dunianya. Di dunia saja sudah dinistakan atau dihinakan kehidupannya, ya. Dan di akhirat juga ada ancamannya, ya. Pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat, bukan sekedar azab, tetapi yang paling berat. Ya, azabnya Allah saja yang biasa itu sudah sangat berat. Ya, telah beberapa kali dijelaskan bahwa ketika kaki kita dicelupkan ke dalam neraka, kaki yang dicelup kepalanya mendidih,
itu yang paling ringan. Ya, kalau yang paling berat, Masya Allah, na'udzubillahi min zalik, bisa dibayangkan. Maka ya, dari ayat ini kita dapat menarik kesimpulan, ketika kita beriman, maka kita harus beriman secara utuh, secara kafah. Ya, ketika kita sudah menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, maka semua aturan yang ada di dalam agama ini harus kita lakukan atau kita laksanakan. Apapun itu, ya, jangan sebagian terima, sebagian tidak. Biasanya ibu-ibu nih ya, mohon maaf, apabila terkait dengan surah An-Nisa ayat berapa itu tidak, agak sulit menerima. Ayat 3, ya di awal surah itu, ya, bahwa laki-laki itu boleh dan seterusnya dan seterusnya. Saya mau nyebutkannya aja, rasa takut saya, karena saya seorang di sini. Ya Bu, nanti saya sebutkan, wah langsung saya dilempar tuh, pakai kue-kue itu. Ya, jadi harus diterima semuanya. Apapun bunyinya, apapun hukumnya harus kita terima. Kalau kita sudah menyatakan diri sebagai orang yang beriman kepada Allah. Ya. Nah, berikutnya ada kata ayat. Betul ya Bu ya? Ayat bentuk tunggalnya adalah ayah. Ayah ya. Bukan ayah bapak, bukan. Maksudnya ayah itu ya. Ah, itu artinya atau maknanya itu adalah tanda. Ya. Setiap orang yang beriman itu harus menyatakan menerima semua tanda-tanda yang udah Allah berikan, baik yang di dalam Quran atau ayat-ayat kauniyah maupun yang ada di alam sekitar kita ini. Ya, atau ayat-ayat apa namanya, Bu? Ayat apa, Bu? Ayat kauliyah. Ya, maka itu tanda-tanda yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah gambarkan, ya. Nah, itu sebagai penguat iman semestinya menjadi seperti itu. Tetapi ini tidak berlaku bagi orang-orang apa tadi itu? Orang-orang kafir. Tidak diterimanya semua tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah, ya. Ayat-ayat Allah itu tidak diterimanya, ditolaknya semua. Nah, mereka yang menyatakan hal seperti itu, ya, yang telah dicap kafir oleh Allah itu, ini digolongkan oleh Allah ke dalam golongan kiri. Kemarin kita berbicara golongan kanan, sekarang kita berbicara golongan kiri. Ya. Ayatnya atau katanya itu adalah apa di situ? Apa itu golongan kiri di situ? Mas'amah, ya, berasal dari kata syum yang artinya adalah golongan kiri. Siapa golongan kiri ini? Bagaimana sifat-sifatnya? Itu Allah gambarkan di dalam surah Al-Waqiah, ya, surah yang berapa? 56. 55 itu surah Ar-Rahman. Oh iya. Betul Bu? Betul. Kalau belum berubah Bu, insya Allah nggak berubah. Ya, di ayat 45 sampai dengan 48. Coba saya tolong dibantu membacanya. Artinya saja. Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Terus sampai ayat 48. Dan mereka berkata, apabila kamu sudah mati menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Baik, terima kasih ya Bu.
Nah, di ayat yang ke-45 itu Allah berfirman ya, bahwasannya sifat-sifat dari golongan kiri ini adalah yang pertama itu mereka hidup dalam kemewahan, bermewahan, ya. Apakah orang Muslim atau orang Islam itu tidak boleh hidup mewah? Boleh, ya. Boleh kita kaya. Ya, bukan berarti ayat ini bermakna bahwasannya seorang Muslim itu tidak boleh jadi orang kaya. Tidak, tidak seperti itu, ya. Maksudnya daripada ini bermewah-mewahan itu artinya menggunakan hartanya ya di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Diberi karunia berupa harta yang banyak ya, tetapi harta yang Allah berikan itu ya, nikmat Allah berupa harta yang diberikan oleh Allah itu tidak digunakannya untuk ke jalan Allah, tidak digunakannya untuk kebaikan, malah ya dibelanjakan dalam kesesatan atau keburukan. Ya. Harta ini bisa kita bawa nggak, Bu? Hah? Bisa kita bawa pulang nggak, Bu? Hah? Bisa ya, Bu? Bisa, betul. Benar ya? Bisa. Bagaimana caranya? Kita belanjakan di jalan Allah. Ya. Harta yang kita peroleh, yang sudah letih kita kumpulkan itu bisa kita bawa pulang. Dengan catatan kita belanjakan di jalan Allah. Harta yang itulah yang nanti akan kita bawa pulang, yang akan menjadi bekal kita. Ya, Bu. Kalau kita mudik atau pulang kampung di hari raya, ya, kalau tidak bawa bekal, itu gimana, Bu? Hah? Rasanya piye? Rasanya bagaimana? Nah, bingung, ya, nggak enak, ya. Ketemu keluarga, pengen ngasih nggak bisa ngasih, ya, Bu. Bingung kita. Tetapi kalau bekalnya banyak, bekalnya cukup, pede kita pulang kampung. Betul, Bu? Betul. Hah? Begitu juga dengan ini. Ketika kita nanti pulang ke akhirat atau pulang menghadap Allah, kalau bekal kita cukup, maka kita pede menghadap Allah. Ya. Ibu. Nah, sekarang umurnya sudah berapa? Ada yang 30, ada yang 40, ada yang 60. Ya, Bu ya? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, sudah berapa banyak bekalnya? Sudah cukup atau belum? Oh. Masih ngumpulin. Kalau dipanggil besok gimana? Siap. Katanya bekalnya belum cukup. Pede nggak, Bu? Belum pede. Nah, mumpung kita masih dikasih kesempatan, kita masih dikasih waktu, ya, Bu, maka kumpulkanlah ya bekal yang sebanyak-banyaknya berupa amal soleh itu, ya. Jika nanti kita memang sudah waktunya dipanggil Allah, maka kita sudah siap, kita pede pulang menghadap Allah, ya, Bu. Jangan sia-siakan waktu yang tersisa ini, ya. Umur kita ini paling top tuh 80, 90 tuh udah hebat benar dah. Betul nggak, Bu? Udah saking hebatnya. Apa ada di sini yang mau hidup 200 tahun? Hah? Ada nggak? Ada? Kalau ada saya doain. Nggak ada yang mau, ya, Bu ya. Saya pernah dikirim di grup WhatsApp itu video nenek-nenek yang umurnya udah 240 berapa tahun gitu. Kondisinya itu, Bu, Masya Allah, tidak bisa apa-apa, cuman bisa celek-celek, apa tuh, buka tutup mata, sekali-sekali napas, kayaknya menderita sekali gitu, ya, Bu ya. Nah, maka dari itu waktu yang tersisa ini, ya, kalau memang kita sampai 70, sekarang umur 50, berarti sisa 20. Gunakan sebaik-baiknya, ya.
Jangan sampai nanti ketika kita pulang, lalu Allah golongkan kita pula ke dalam golongan yang kiri ini. Karena banyak sekali kerugian-kerugian, hal-hal mengerikan yang akan dialami oleh golongan kiri ini. Akan kita bicarakan berikutnya itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Sampai mana tadi? Sampai alaihim lah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar. Ya Bu ya, di ayat yang ke-46 ya. Golongan kiri itu ya terus-menerus atau istiqomah melakukan dosa besar. Ya Bu, kan istiqomah juga tuh. Kalau ibu-ibu di sini insya Allah istiqomah dalam kebaikan dan amal soleh. Ya. Dan insya Allah digolongkan dalam golongan kanan. Saya doakan, ya Bu. Nah, tetapi bagi golongan kiri ini, ya, dia istiqomah juga di dalam melakukan dosa-dosa besar. Dosa besar itu apa Bu? Di antaranya, syirik, zina, ya Bu ya. Pokok hal-hal yang bermaksiat itulah. Saya mau sebutkan tuh rasa-rasa tak pantas di sini. Ya Bu, mereka terus-menerus melakukan itu. Maka Allah golongkan ke dalam golongan kiri. Ya Bu. Nah, dinamakan golongan kiri ini sebagaimana golongan kanan yang sudah kami jelaskan di pertemuan yang lalu, ya. Itu merujuk kepada surah Al-Haqqah, ya. Ayat 25 sampai dengan 29. Ya Bu. Surah ke-69 Al-Haqqah di ayat 25 sampai 29. Mengapa mereka ini dinamakan golongan kiri? Bisa tolong dibacakan Ibu biar yang lain mendengar. Ayat 25 sampai 29. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Nah, Ibu ya, dinamakan golongan kiri karena dia menerima catatan amalnya itu dari sebelah kiri diantaranya, ya. Kenapa dinamakan golongan kiri? Kalau golongan kanan kemarin menerimanya dari sebelah kanan, dan setelah menerima dia merasa bahagia, senang. Kemudian dia kabarkan kepada keluarganya, ya Bu ya, ada kemarin sudah dijelaskan. Nah, kalau yang golongan kiri ini begitu menerima dari tangan kiri, maka dia mengatakan seandainya, ya, dia lebih memilih untuk tidak menerima catatan tersebut atau tidak membukanya. Ya. Halo? Halo? Masih kusut ya Bu? Masih ya. Sampai mana tadi? Mereka ya menerima catatannya dari tangan sebelah atau dari sebelah kirinya. Ya, mereka merasa bahwa sebaiknya dia tidak saja menerimanya. Ya, bahkan di ayat berikutnya dia mengatakan bahwasanya dia rasanya tuh setelah dia mati itu udah aja itu urusannya, tidak ada lagi urusan yang lain. Mati saja udah, nggak usah lah sampai harus nerima catatan di tangan sebelah kiri. Karena isinya merah semuanya. Kalau raport tuh isinya merah semua. Ya, dulu waktu zaman-zaman sekolah, kalau kita terima raport, mau bukanya itu Bu, itu berdebar-debar tuh Bu. Ya Bu ya, kalau saya lah tuh waktu itu, ya, ketika SD, bahkan sampai SMA itu kalau mau buka itu deg-degan saya. Takut kalau ada nilai saya yang merah. Ya. Kalau sampai ada yang merah, waduh, saya rasanya mau pulang tuh takut gitu. Itu mau ketemu orang tua, udah takut saya mau mempertanggungjawabkan hasil saya belajar nih, udah takut. Ya, nah ini ya catatan ini dipertanggungjawabkan kepada Allah.
Ya, luar biasa takutnya. Ya, jangan dikira setelah mati itu tidak ada urusan. Jangan kira seperti itu. Seperti beberapa hari yang lalu, ya. Iya, di Kuala 2 Bu ya. Nah, saya terima itu videonya, Masya Allah. Di pohon tuh Ibu. Itulah. Masya Allah. Nauzubillah min zalik, ya. Betapapun besarnya masalah yang kita hadapi di dalam hidup kita ini, Bu. Halo? Nah, ya, di surah Al-Balad ini di awal-awal ayat sudah dijelaskan bahwasannya setiap manusia itu akan mendapat kesulitan. Sudah pernah kita bahas ini, Bu. Ya, Bu ya. Bahkan sampai Allah bersumpah, ya, demi kota Mekah dan demi Rasulullah, ya, setiap manusia itu akan mendapat kesulitan atau kesusahan atau tantangan di dalam hidupnya. Terlalu keras ya, Bu. Oh Allah. Jadi takut ya, Bu. Ya, Bu ya. Setiap manusia itu pasti akan menghadapi itu. Ya, selama hidup tuh tidak mungkin tidak ada masalah. Selalu ada masalah. Ya, cuman masalah ini tolong jangan kita pandang sebagai beban. Ya, Bu. Memang berat, tapi jangan dianggap sebagai beban. Ya. Anggap saja ini adalah ujian kita untuk naik kelas. Anggap saja ini Allah sedang ingin memuliakan kita. Ya, Bu. Karena ujian itu kalau kita ikhlas menerimanya, maka dosa-dosa kita tuh akan dihapus oleh Allah. Kesalahan-kesalahan kita akan diampuni oleh Allah. Kita pandang seperti itu aja. Ketika masalah datang, alhamdulillah. Ya, aku terpilih. Ya, jangan dianggap menjadi beban. Ya. Allah sedang ingin menaikkan kelas kita. Allah sedang ingin membuat kita menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ya, Bu. Sudah berapa banyak masalah yang kita lalui? Tentu banyak. Semakin banyak usia, maka masalah yang dihadapi sudah semakin banyak. Maka semakin banyak pula pengalaman Ibu dalam menyelesaikan setiap masalah. Ya, Bu. Semakin kuat jiwanya untuk menghadapi masalah. Jangan cepat putus asa seperti yang tadi itu. Video yang dikirimkan tadi itu. Ngeri saya, Bu. Ya, Bu ya. Karena pertanggungjawabannya itu berat sekali. Ya, Bu ya. Gimana cara saya yang nyebut beratnya nih? Saking beratnya, ya berat lah pokoknya. Bercanda ya, Bu ya. Oke, kita kembali ke laptop ya, Bu. Nah, itu pendapat yang pertama, kenapa dinamakan golongan kiri. Yang pertama, ia menerima catatan dari sebelah kiri. Yang kedua, ya, nanti pada hari kiamat dia berjalan atau digiring ke arah kiri. Kalau yang golongan kanan ke arah kanan, yang ini jelas ke arah kiri. Ke arah kiri itu kemana, Bu? Sudah jelas tujuannya adalah neraka, akan digiring. Tidak bisa keluar. Ya, pasti akan masuk ke sana, akan digiring sampai ke sana. Nah, yang ketiga, kenapa dinamakan golongan kiri? Ya, ketika baru diciptakan, ya, ia berada di sebelah kirinya Nabi Adam. Ini sesuai dengan hadis riwayat Ahmad yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Ya, Bu ya. Jadi, ketika Nabi Adam itu baru diciptakan, ya, Nabi Adam itu ditepuk pundak kanannya oleh Allah. Ditepuk gimana? Mau nepuk sini kurang ajar pula nanti, Bu. Ditepuk kanannya, ya. Lalu keluar keturunannya atau calon keturunannya berwarna putih, bukan kulit ya ini, artinya benih-benih calon keturunannya itu berwarna putih. Ya. Setelah itu ditepuk pundak sebelah kirinya, ya, maka keluar calon-calon keturunannya yang berwarna hitam. Kemudian Allah berfirman, ya, kepada yang berwarna putih atau yang dari kanan ini, ya, Allah berfirman bahwasanya
engkau nanti akan masuk ke dalam surgaku, tetapi aku tidak peduli, kata Allah. Kemudian kepada yang di sebelah kanan dikatakan juga, engkau akan masuk nanti ke dalam nerakaku. Maaf, kiri ya. Allah, sengaja saya sebenarnya. Ibu-ibu ini perhatikan saya enggak gitu kan? Ternyata perhatikan. Ya baik, yang sebelah kiri ya Bu ya, yang hitam-hitam tadi itu ya, maka dikatakan engkau nanti akan masuk ke dalam neraka dan aku juga tidak peduli, kata Allah. Nah, maka itu salah satu kenapa dikatakan menjadi golongan kiri. Ya. Pertanyaannya, pertinyi ini kata Tukul itu pertinyi ini karena di depan laptop nih, Bu. Pertanyaannya, ya, kita ini masuk ke dalam mana? Oh, kanan atau kiri? Insya Allah kita masuk dalam golongan kanan, ya. Karena modalnya sudah ada. Yang pertama, kita semua beriman. Ya betul Ibu? Menerima seluruh Al-Quran, isinya tuh, tidak ada satupun yang kita tolak, Ibu. Betul Bu? Betul, termasuk surah An-Nisa ayat ke-3 tadi Bu ya. Diterima ya Bu ya. Dan ayat-ayat yang lain lah gitu diterima itu ya Bu ya. Nah, itu kita udah ada di dalam tracknya. Hari ini juga kita sedang mentadaburi Quran, ya Bu. Insya Allah ya, ini menjadi amal soleh bagi kita, ya Bu ya. Yang mengajarkan dan yang diajarkan Quran itu apa kata Ibu? Sama-sama mendapat rahmat lah. Sama-sama mendapat rahmat dari Allah, insya Allah, Ibu ya. Nah, Bu, apa sekarang nih kita bicara? Apa ruginya kalau kita digolongkan ke dalam golongan kiri? Rugi banget. Ya, apa sih ruginya gitu kan? Yang pertama, pada saat sakaratul maut, sakaratul maut tahu ya Bu ya? Pada saat sakaratul maut, maka dari langit itu turun malaikat. Jumlahnya banyak. Ya. Berapa banyak? Ya. Berdasarkan keterangan, ya jumlah malaikat itu sebanyak sejauh mata memandang. Berwarna hitam ketika sakaratul maut. Kemudian dia mengelilingi tadi si calon mayat nih, yang akan masuk dalam golongan kiri ini, dikelilingi. Setelah dia berkeliling, kemudian malaikat pencabut nyawa itu turun. Halo? Udah mulai seram dah. Seram ya Bu. Bayanginnya aja udah seram Bu. Ya, kemudian malaikat pencabut nyawa itu turun. Setelah turun, malaikat tersebut mengatakan, wahai ruh yang hina, wahai ruh yang kotor, keluarlah dari jasadmu untuk menemui kemarahan dan murkanya Allah. Nyawa yang tadi udah sampai di kerongkongan, ya Bu, lari lagi dia mau masuk ke dalam, ya Bu ya. Dia tidak mau keluar karena takut dengar teriakan malaikat tadi itu. Akhirnya dicabut dengan paksa. Ih, ngeri ya Bu. Dicabut dengan paksa Bu. Setelah dicabut dengan paksa, ya, maka keluarlah mayat atau ruh tersebut. Dan akhirnya ya sudah jelas pasti dia akan dibawa ke neraka. Ya Bu. Nah, ini juga digambarkan di dalam Al-Quran surah Al-An'am, surah yang ke-6. Halo? Surah yang ke-6, di ayat yang ke-93. Udah habis gak waktunya Bu? 10 menit. Oh belum ya. Di ayat yang ke-93, tolong dibacakan artinya Bu.
Surat Al-An'am ayat 93. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Tuh. Ya Bu ya. Jadi ya, bagi mayat tadi atau calon mayat tadi yang akan dicabut nyawanya, ya, ketika dia menolak, ketika dia akan masuk lagi, maka malaikat-malaikat yang tadi udah standby di sekitarnya itu, ya, tugasnya itu adalah memukulinya sampai dengan dia keluar. Sebanyak itu memukuli atau menggebuki dia sampai dia mau keluar. Kan ngeri itu. Beda dengan golongan kanan kemarin. Digambarkan kalau golongan kanan itu, ya, ketika sakaratul maut maka disampaikan salam, ya, dari Allah, malaikat yang menyampaikan, ya, bahwasannya dia akan selamat, ya, bahwasannya sudah disiapkan tempat yang baik. Maka di antaranya tuh mereka tuh meninggal dengan senyum, meninggalkan senyuman, karena udah digambarkan, ya, diperlihatkan atau dipertontonkan tempat yang akan nanti dikunjunginya. Ya Bu? Halo? Iya. Nah itu ya Bu ya, di antara kengerian, ya, itu belum nih Bu, belum apa? Belum sampai di nerakanya, baru akan meninggal itu sudah begitu. Itu sudah dihadapinya. Ya, belum lagi nanti siksanya Allah tuh. Bahkan katanya itu nanti ketika kita, maksudnya bukan kita ya Bu, maksudnya orang-orang ini yang golongan kiri. Takut saya mau bilang kita. Yang golongan kiri ini ya Bu ya, yang akan masuk ke neraka itu, ya, nanti ketika akan masuk neraka itu disambut. Sambutannya itu bukan hal yang enak Bu, ya, kayak seperti kita mau masuk hotel yang bintang 5 ke atas tuh ya Bu ya. Ketika kita akan masuk tuh udah disiapkan dan minuman tuh yang aroma terapi tuh, baunya enak gitu Bu, sesirup dingin gitu ya Bu ya. Nah, kita disambut dengan itu, silakan Pak minum dulu, mungkin capek apa kan kita minum gitu ya. Yang bintang 5 itu Bu, bintang 5 ke atas tuh ya Bu ya. Atau yang bintang 7. Bintang 7 tuh bikin pusing kepala Bu, ketika ngeliat bilnya Allah. Nah gitu ya. Nah itu disambut dengan begitu. Tetapi bagi penghuni neraka, sambutannya itu adalah air panas. Air panas, disuruh minum air panas. Dan orang-orang ini ketika meminumnya itu seperti unta yang haus, yang kehausan. Pernah ngeliat unta minum Bu? Hah? Itu minumnya banyak sekali. Saya juga baru ngelihatnya ketika membaca ayat ini nih Bu ya. Jadi saya coba kayak apa sih unta nih minum? Saya lihat di YouTube gitu Bu ya. Oh, seperti itu rupanya. Ya, haus sekali. Enak sekali dia minum tuh. Nah, nanti mereka juga akan menghadapi yang seperti itu. Dan disajikan makanan. Makanannya ini makanan pembuka ya Bu. Pembuka ini bukan makanan pokoknya, makanan pembuka. Makanan pembukanya itu buah zakum yang berduri itu katanya. Ya? Kenapa Bu? Masya Allah. Masya Allah. Nggak asap tulang Bu, nggak ada Bu. Nggak ada asap tulang di sana Bu. Tulang orang yang ada di sana Bu. Ya Bu, pembukanya adalah itu tadi, buah zakum, buah yang berduri, ya. Yang kalau getahnya aja kena kulit kita itu gatal-gatal, getahnya doang, belum durinya. Ini pembukanya, hidangan pembuka. Jangan khawatir, masih banyak di dalamnya nanti. Ya, masih banyak yang lebih mengerikan lagi di dalam. Itu ya Bu ya. Nah,
Kemudian golongan kiri ini ya dalam proses hisabnya itu ya, kalau golongan kanan didapatkan dengan mudah ya, dipanggil oleh Allah ya, kemudian dijelaskan bahwa pernah melakukan kesalahan ini, iya, kemudian Allah ampuni, Allah tutupi semuanya, itu bagi golongan kanan. Kalau golongan kiri enggak, Bu. Ya. Golongan kiri ini hisabnya sulit luar biasa. Ya. Dari hartanya ditanyakan. Dari apa, semua kenikmatan yang udah Allah berikan itu ditanyakan semuanya. Waktu di dunia berkuasa untuk apa, ini dan segala macam. Ya, dicecar tuh. Pertanyaan itu dicecar. Saya dulu pernah waktu skripsi itu, Bu. Waktu skripsi, sampai sekarang ini saya masih suka mimpi-mimpi. Karena benar, Bu, serius. Sampai saya kadang-kadang mimpi itu saya itu belum lulus kuliah. Karena terbawa-bawa saya nih. Saking anunya gitu, Bu. Saking saya ini down gitu karena kalau waktu skripsi itu, Bu, ya. Udah ditanya ini, bisa jawab. Nanti mengapa terus sampai enggak bisa jawab. Sampai saya kayak orang bodoh gitu, Bu. Begitu nanti di waktu nanti kita maksudnya golongan kiri itu menghadapi hisabnya. Ya, ditanya terus. Ya, Bu, ya. Nah, kalau sudah ditanya itu, dia memberi keterangan begini, begitu, betul seperti itu, Nong? Betul yang kau katakan tuh, Nong? Misalnya, Bu, ya. Atau bener, Ndok, yang kau ngomong seperti itu? Nah, maka kemudian mulutnya itu dikunci. Setelah dikunci, dipanggilkan saksi. Saksinya siapa, Bu? Saksinya kaki. Saksinya itu adalah tangan dan kaki kita. Ya, tangan, kaki, daging, semua yang ada di dalam tubuh kita ini. Ditanya sama Allah. Betul enggak tadi yang diomongkannya itu? Nah, bagaimana proses tangan kaki ini bisa ngomong, itu tidak usah kita pikirkan. Itu mudah bagi Allah. Ya, tidak usah kita pikirkan, tidak sampai. Gimana ngomongnya? Tidak ada mulutnya, tidak ada lubang keluar suara. Jangan seperti itu. Ya, pokoknya nanti dia bersaksi saja. Ya, Bu, itu terdapat di dalam surah Yasin. Oh iya. Ya, di ayat yang ke-65. Ya. Bahwasannya nanti mulut akan dikunci. Ya. Sampai ada lagunya Bimbo itu enggak salah tuh. Ya, Bu. Nah, nanti mulut dikunci, tangan kaki berbicara. Ya. Sebagai saksi dari apa yang sudah kita lakukan. Masya Allah. Bu, ya. Ini juga sesuai dengan hadis riwayat Muslim atau senada atau seirama, ya. Allah nanti akan menemui hamba-hambanya dan berfirman atau berkata, bukankah aku dulu sudah memuliakanmu? Bukankah aku dulu sudah memberikan kedudukan kepadamu? Bukankah aku dulu sudah memberikan nikmat berupa pasangan kepadamu? Dan aku juga memberikanmu kendaraan. Ya. Dan aku biarkan engkau menjadi pemimpin. Mereka menjawab, iya ya Allah. Apakah dulu, kemudian ditanya lagi, apakah dulu engkau pernah berpikir bakal bertemu denganku? Kata Allah, tidak ya Allah. Dulu waktu di dunia tidak berpikir bahwa dia bakal ketemu sama Allah. Tidak ya Allah. Maka Allah kemudian berfirman, dulu engkau tidak peduli dengan semua seruan-seruanku. Maka hari ini aku juga tidak akan memperdulikanmu. Itu kata Allah. Ya, itu kerugian dari golongan yang kiri tadi. Kerugian yang selanjutnya, ya, yang sudah jelas itu adalah digambarkan di ayat yang ke-20 atau ayat yang terakhir dari surah Al-Balad. Kerugian berikutnya. Coba dibaca, Bu. Ayat yang ke-20, Bu. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Mereka, golongan kiri tadi ini, akan berada di dalam neraka yang ditutup rapat. Ya.
ditutup rapat. Maksud ditutup rapat ini adalah tidak ada jalan keluar sedikit pun, tidak ada lubang sedikit pun. Ya, bisa dibayangkan ketika berada di tempat yang panas itu, ya, kemudian ditutup rapat, ya, udaranya panas, kemudian dihembuskan awan hitam yang beracun di tempat yang rapat tadi itu, yang tidak bisa, udara dalam tidak bisa keluar, udara luar tidak bisa masuk ke dalam, ya, itu sangat tidak enak. Belum lagi kondisi sekitarnya yang panas luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar atau tidak termasuk ke dalam golongan kiri, ya Bu ya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ya, dan semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Hari ini kita akhiri, alhamdulillah sudah selesai surah Al-Balad. Insya Allah kita akan lanjutkan di surah berikutnya. Ya, mudah-mudahan kalau tidak berhalangan kita akan bahas surah Al-Fatihah. Ya Bu, karena surah Al-Fatihah itu adalah pembuka Quran. Kemudian surah Al-Fatihah itu sangat pentingnya karena setiap sholat kita bawa. Agar sholat kita menjadi khusyuk, ya, maka kita perlu tahu makna dan kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang sedikit ini membawa manfaat bagi kita semua. Kesalahan dari saya pribadi dan saya mohon ampun kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.